Assalamualaikum anak soleh-soleha ustazah. Sekarang kita kembali lagi dalam pembelajaran tema 4, subtema 2, PB4, PB5, dan PB6. Anak-anak ustazah, pada pembelajaran hari ini kita akan membagi pembelajarannya. Yang pertama diawali dengan pembelajaran 4, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran 5. Setelah itu kita lanjutkan dengan pembelajaran 6. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nanti anak-anak ustazah juga jangan lupa untuk tilawah, kemudian murajaah hafalan, serta melaksanakan sholat duha. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh-soleh ustazah, sekarang kita masuk pembelajaran 4 terlebih dahulu. Anak-anak ustazah tahu bagaimana cara pemilihan ketua RW? Sekarang kita akan mencoba mencari tahu hal tersebut dengan membaca buku yang terdapat di buku siswa halaman 72 sampai 74. Sekarang anak ustazah bisa lihat di layar mengenai tata cara pemilihan ketua RW. Tata cara ini diatur dalam peraturan daerah. Dan peraturan daerah tersebut berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Adapun tata caranya adalah yang pertama, pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Nanti kepengurusan panitianya ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Apa saja tugas panitia pemilihan ketua RW? Adapun tugasnya menyeleksi calon ketua RW, kemudian menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan. Setelah itu, menentukan daftar pemilih, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW, dan menyelenggarakan pemilihan. Itu dia tugas panitia pemilihan, Nak. Setelah pembentukan panitia pemilihan, tata cara yang kedua adalah pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Jadi, calon ketua RW ini harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, maka panitia akan menyeleksinya. Tata cara yang ketiga adalah penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Siapa yang menyelenggarakannya? Panitia. Dan pemilihannya harus berazaskan lubar jurdil. Apa itu? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi, ketua RW ini dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Harus di atas 17 tahun umurnya, Nak, atau sudah menikah. Tata cara yang keempat adalah pelantikan ketua RW baru. Jadi, setelah dipilih ketua RW-nya dan yang terpilih ini akan dilantik. Siapa yang akan melantik? Kepala desa setempat. Anak soleh-solehah ustazah, pada masyarakat Indonesia, jika mengambil keputusan bersama, maka dilakukan dengan musyawarah. Apa tujuannya? Untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting atau suara terbanyak. Kita harus tahu bahwa pengambilan keputusan bersama tersebut harus adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Apa saja bentuknya? Yang pertama, peran sertanya mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Kemudian, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW tersebut. Yang ketiga, kalau ada pelanggaran, maka dapat dilaporkan pada saat pemilihan. Maka, peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Sekarang kita lihat pantun yang ada pada layar ini. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Anak-anak ustazah, kira-kira apa ciri-ciri dari pantun yang ada pada layar ini? Nah, ciri-ciri pantunnya yang pertama adalah bersaja AB-AB. Karena apa? Karena baris 1 dan 3 itu sama bunyinya. Bunyi akhirnya adalah H. Kemudian baris 2 dan 4 sama juga bunyinya A dengan A. Selanjutnya, terdiri atas 4 baris.
Dan berapa suku kata yang terdapat pada pantun ini, Nak? Terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Setelah itu, Ustazah, baris pertama dan kedua disebut sampiran, kemudian baris 3, 4 disebut sebagai isi. Apa amanatnya? Ketua RW merupakan pemimpin warga. Maka sebagai pemimpin, Ketua RW ini memiliki tanggung jawab terhadap warganya. Apa contohnya? Ketua RW ini memberikan kenyamanan warga dalam menjalani hidupnya dengan apa, Nak? Dengan damai sentosa. Materi PB 4 kita, sekarang kita masuk kepada PB 5. Pada PB 5 ini, Anak-anak Ustazah akan membahas mengenai penyebab gangguan pada organ peredaran darah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Pertama sekali, Anak-anak Ustazah akan mengetahui yang dimaksud dengan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Itu merupakan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Bagaimana dia bisa terjadi? Dia terjadi karena keturunan. Kemudian lagi ada yang kelainan bawaan atau sejak lahir. Setelah itu ada yang karena maupun gaya hidup dan makanan yang tidak sehat. Apa contohnya? Banyak mengkonsumsi makanan berlemak dan berkolesterol tinggi. Kemudian kebiasaan merokok dan minum-minum yang beralkohol. Apa saja gangguan organ peredaran darah dan penyebabnya? Yang pertama kita lihat jantung koroner. Jadi gangguan yang pertama adalah jantung koroner. Ini merupakan penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi merupakan tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal. Tekanan darah normal itu adalah 120/80. Apa penyebabnya? Yang pertama bisa karena stres, kemudian makanan berlebih, kemudian merokok, dan banyak minum alkohol. Gangguan yang ketiga adalah anemia. Penyebab anemia ini diantaranya pendarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh, kemudian kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Selanjutnya ada penyakit atau gangguan organ peredaran darah ini namanya hemofilia. Hemofilia adalah darah sukar atau sulit membeku. Apa penyebabnya? Kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Anak-anak Ustazah, sekarang kita lihat apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan adalah anak Ustazah bisa nanti lihat juga pada buku temanya. Antum bisa membaca pada buku tema siswa halaman 80 sampai 81. Ini dia teksnya ya, Nak. Antum bisa lihat di buku tema antum. Nanti dari bacaan yang kita baca di dalam buku tema itu atau yang anak Ustazah baca dalam hati di layar ini, adapun kesimpulan bacaan 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah yang pertama ada faktor perilaku, kemudian yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor keturunan, dan yang keempat faktor pelayanan. Anak Ustazah harus tahu bahwasanya dari keempat faktor ini, faktor perilakulah yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Setelah itu baru diikuti oleh faktor lingkungan, kemudian faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada PB6. Pada PB6 ini, anak Ustazah juga akan belajar mengenai properti tari dan pola lantai dalam tari. Apa-apa saja properti yang digunakan dalam tari? Yang pertama, anak Ustazah bisa lihat pada gambar ini. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari. Apa gunanya? Untuk meningkatkan estetika. Estetika itu adalah keindahan sebuah tarian. Dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian tersebut. Sekarang kita lihat berbagai jenis tarian dan properti yang digunakannya.
Yang pertama tari kipas pakarena dari Sulsel, propertinya adalah kipas. Kemudian tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan, propertinya adalah rangkaian bunga. Tari Satrio Watang, apa propertinya nak? Tombak. Kemudian tari Remo Jawa Timur, Anda bisa lihat propertinya adalah selendang. Tari Reok Ponorogo Jawa Timur, propertinya adalah topeng reok. Setelah membahas mengenai properti tari, sekarang kita masuk kepada pola lantai. Pola lantai dalam tari ada beberapa macam. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya ada dua pola lantai. Pola garis dasar pada lantai, garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Nah, itu dia pola garis dasar pada lantai. Sekarang kita masuk pola lantai dalam tari. Yang pertama adalah vertikal. Apa itu vertikal, nak? Nah, penari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Selanjutnya, selain dari pola lantai vertikal, yang kedua ada yang namanya pola lantai diagonal. Apa itu? Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Anda bisa lihat gambarnya ya, nak. Yang ketiga adalah pola lantai melengkung. Ini penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Kemudian lagi, Ana Ustazah perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, maka kita harus melestarikan tarian-tarian daerah. Jadi, supaya seni tari kita itu berkembang, maka kita harus lestarikan. Bagaimana caranya? Kita harus peduli terhadap kebudayaan negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi nak yang mau melestarikannya? Maka kita harus melestarikannya. Oke, anak ustazah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Tema 4, tema 5, dan tema 6. Anak-anak ustazah bisa mempelajari juga nanti buku yang ada pada tema dan membaca ringkasan materi kita. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.